Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya. Kami dari kelas 12 IPA 3, saya Lintang Ayu Maharani, absen 19. Saya Yudinda Dwi Nurina, absen 35. Saya Putri Lutfian Dinar Hidayah, absen 26. Di sini kami mendapat tugas sejarah dari Pak David SPD untuk mewawancarai terkait dengan peristiwa reformasi tahun 1998 dengan narasumber Pak Kusmanto SPD sebagai pegawai negeri. Silakan untuk pertanyaannya. Peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial budaya, ekonomi, dan keamanan. Seperti apa demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Apa kejadian yang Anda lakukan saat itu? Pada waktu itu ya tahun 98 saya sudah jadi pegawai negeri. Jadi saya pada dasarnya itu produk dari Orde Baru, dan saya waktu itu yang mendukung Orde Baru karena memang harus mendukung. Sebagai pegawai negeri itu kan harus ikut Golkar. Jadi Golkar itu bukan partai ya. Golkar pada waktu itu bukan partai tapi ikut kontestan pemilu. Jadi untuk persatuan pegawai negeri, maka pegawai negeri harus satu wadah yang namanya golongan karya. Sehingga pada waktu itu saya pun aktif di Golkar ya. Jadi saya itu pada waktu itu masih nom-noman, masih perkasa ya. Nah, jadi saya terpilih menjadi Satgas Golkar. Ya, saya juga senang karena sesuai dengan jiwa saya, Satgas Golkar itu ikut mengamankan ketika ada orasi-orasi politik ya, yang diselenggarakan oleh Golkar. Ada orkesnya, ada dangdutnya, mengantar, menjemput tujuan, kan seneng saya ya kan, mengamankan pawai di jalan dan sebagainya. Jadi itu kejayaan Golkar. Akan tetapi keadaan berbeda, entah ini dari mana asalnya. Yang jelas kemenangan Golkar luar biasa sampai ada istilah single majority. Akhirnya tidak bisa digoyahkan secara politik kekuatan Golkar. Maka disitulah ada kekuatan yang lain, mungkin dari pihak-pihak yang saya tidak tahu ya sebabnya. Yang jelas ada krisis moneter. Sebenarnya krisis moneter ini penyebabnya apa kan bisa dibuat dari konspirasi beberapa negara kan, sehingga dolar itu melejit melambung tinggi terus gitu. Sehingga berdampak pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Akan tetapi di Jepara malah tidak. Kamu tahu sebabnya? Jepara tidak mengenal krisis moneter, malah justru adanya krisis moneter itu secara ekonomi mengangkat ekonomi Jepara ya, karena pada waktu itu krisis dolar naik ya, pengusaha Jepara kan ukir furniture itu kan diekspor ke Amerika, Belgia, Eropa, kan nilainya tinggi, dolar tinggi. Nah, untungnya di situ ya kan, karena terkait dengan ekonomi secara global Indonesia ya buruk kecuali Jepara. Akhirnya mau tidak mau berimbas pada ketidakpercayaan pada pemerintah ya kan, dan Pak Harto itu diharapkan harus turun ya, masyarakat mulai lapisan atas sampai bawah, mahasiswa, pelajar dan sebagainya itu berdemonstrasi menginginkan Soeharto untuk turun. Akhirnya pada waktu itu yang namanya Pak Jenderal Wiranto ya, Pak Jenderal Wiranto itu memberi solusi bahwa kepada Pak Harto ya, memberi saran kepada Pak Harto untuk turun. Hebat Pak Harto ya, karena sudah tidak dikehendaki oleh masyarakat, padahal sudah 32 tahun berkuasa. Dia tidak berkehendaki, dengan legowo dia lengser.
kan. Nah, akibat lengser ini akhirnya sistem demokrasi kita berubah dari sedikit demi sedikit ya. Nah, berubah, terjadi reformasi, itu dikatakan reformasi tahun 98. Reformasi ini adalah murni dari rakyat gitu. Dan tanyakan lagi Ada. Krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Krisis moneter tadi sudah saya singgung ya. Jadi pada waktu itu Golkar kan tidak bisa dikalahkan, ya kan? Selama 32 tahun menang. Namanya orang kan mencari cara ya. Nah, akhirnya dibuat krisis moneter ya kan. Akhirnya kolaps secara nasional boleh, tapi untung di Jepara. Saya kan putra Jepara ya, jadi alhamdulillah tetangga saya ya, khususnya kaum Jepara itu pekerjaannya kan furniture ya, ekspor Amerika itu justru malah menguntungkan ya, tapi di lain pihak kan tidak begitu, akhirnya tetap bergejolak. Dan pada waktu itu ramai sekali karena ada partai ya yang ingin merusak ketenangan Jepara ya, partai ingin merusak ketenangan Jepara, bahkan terjadi pembakaran di Jepara itu, gedung korpri di Jepara itu dibakar karena ada yang provokasi untuk menurunkan Pak Harto. Tidak percaya pada itu kan salah ya, karena anarkisnya, demonya betul tapi anarkisnya yang salah. Akhirnya banyak pengusaha-pengusaha yang investasi ke Jepara itu pindah. Orang-orang awam kan diprovokasi begitu kan, diajak ke sana, terus ke rumahnya Cina dan sebagainya kan, dia untuk dijarai ya, diambili. Wah, itu kan menimbulkan kerugian yang besar. Akhirnya ekonomi Jepara menjadi merosot karena ulah dari orang-orang dulu yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Peristiwa Reformasi 98 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran, turun ke jalan, mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengadilan TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Menurut saya itu sudah sangat tepat. Jadi mulai dari Pak Wiranto itu menganjurkan untuk turun Pak Harto kan legowo. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan kekeruhan seperti itu ya kan, masa begitu besarnya, dan para pemimpin TNI ya, khususnya Angkatan Darat dan Kepolisian itu sudah bagus. Boleh demo karena demo itu memang diperbolehkan dalam demokrasi. Yang tidak diperbolehkan yang perbuatan anarkis. Nah, ketika itu yang saya lihat ya, itu memang demo banyak sekali di Jakarta, ya kan? Ada juga yang ini anarkis sampai bakar-bakar. Nah itu kan yang salah dan akhirnya menimbulkan keresahan sosial sendiri kan. Misalnya toko dibakar, terus mall dibakar, perusahaan dibakar, itu malah akhirnya tidak bisa kerja kan, ya kan jadi repot. Nah, dan TNI sudah tepat, yang anarkis diambil
yang anarkis diambil, diamankan oleh tentara. Itu tentu saja ya, kalau dengan halus ya tidak bisa, orang itu ya memang harus dipaksa, ya kan, memang dicekel, tidak mau dengan halus ya, dengan kekerasan. Keamanan itu seperti itu. Kok keamanan kok lemah ya loginya, ya kan, udah betul. Terus apalagi? Dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Anda? Kalau terbaik itu udah ada, ya. Artinya kita orang itu memang punya kelebihan dan kelemahan. Ada kelebihan pasti ada kelemahan, ya. Kelemahan itu hanya dicari orang untuk menurunkan. Jadi misalnya ini Pak Harto, pada waktu itu Pak Harto itu idola saya. Mungkin saat ini juga masih idola saya walaupun ada beberapa kelemahan. Ya, ya kita Pak Harto itu bisa berkuasa 32 tahun, ya. Itu dengan cara ini apa ya? Orang yang berlawanan pendapat itu tidak boleh. Tidak, Bu? Tidak boleh. Harus pendapat dengan dia. Pak Harto pada waktu itu kan 2 partai, 1 Golkar, ya. Golkar itu bukan partai loh. Golkar itu bukan partai. Golongan karya. Partai ini itu P3 dan PDI. Semuanya berasaskan Pancasila, ya kan, yang tidak mau dengan sependapat dengan Pak Harto dipindah, walaupun 2 partai sebenarnya itu satu, jadi semuanya tunduk pada Pak Harto. Itulah kehebatan Pak Harto, ya. Nah, mengapa Pak Harto kok demikian? Itu strategi beliau biar pembangunan itu bisa lancar, ya kan, tidak ada yang ganggu, ya kan, ngatur-ngatur gampang. Dan dia itu dikatakan kroni-kroninya, ya, dulu kan istilahnya di KKN, ya. KKN kok apa singkatannya? Tidak tahu. KKN. Jangan KKN. N-nya nepotisme. Apa? KKN. KKN apa? Benar apa? KKN itu yang N-nya nepotisme. Saya sendiri tidak tahu, ya. KKN. Jadi Pak Harto itu dikenal dengan KKN. Itu juga ada benarnya, karena apa? Untuk menjalankan, memuluskan pembangunan agar perintah-perintah instruksi lancar, itu semuanya kan harus wonge dhewe, ya kan? Weh, anu aja mundak, BBM aja mundak, ngono yo ngono, saiki ya ora, ya kan? Wah, kayak demo. Jadi dulu sangat stabil sekali, keadaan negara sangat stabil. Jadi itu kehebatan Pak Harto, dan pembangunan bisa berlangsung terus sehingga akhirnya Pak Harto itu juga mendapat anugerah dari rakyatnya sebagai bapak pembangunan. Ya, pernah dengar kan? Jadi seperti itu, membangun ya harus seperti itu, harus lancar. Kalau kita kaitkan dengan sekarang ini Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi juga hebat. Cuma memang tidak seperti sekuasanya, itu tidak seperti zaman Pak Harto. Pak Harto itu sampai menguasai MPR, DPR, begitu besarnya pengaruhnya, ya. Pembangunan itu harus berkesinambungan, kan intinya begitu. Suatu contoh misalnya, ya, pembangunan kalau tidak berlangsung, jadi presiden 5 tahun, misalnya saya katakan pembangunan IKN. IKN apa? IKN. Jokowi kan terkenal dengan bangun IKN, ya, apa itu? Ibu Kota Nusantara. Nah, ya, ibu kan. Nah, ibu kan artinya gini, pembangunan di sana kan itu memang keinginan Soekarno, tapi yang mewujudkan adalah Jokowi. Ya, tapi ada pihak-pihak lain yang tidak setuju
Dan salah satunya yang tidak setuju itu ikut kontestan jadi presiden ini nanti. Nah ini kan menurut saya berbahaya. Kalau sing jadi kok berseberangan dengan Jokowi, ya kan? Itu nanti IKN yang pembangunnya banyak ini nanti akan tidak jadi mangkrak. Nah itulah kelemahan dari seorang pemimpin yang artinya itu hanya dibatasi waktu 5 tahun. Kan kurang, ya kan? Kurang kan? Berapa tahun, Pak? Seharusnya kalau 32 tahun. menurut sejarah ya, sejarah dulu tak dudoi, aku ngerti ya. Walaupun fisika aku ngerti. Kirti Ratu Kalinyamat. Nggih. Ratu Kalinyamat itu kan jaya, dikenal dunia. Padahal wedok. Jepara kan? Iku iso ngantek terkenal, ngantek membangun terus terkenal karena berkuasanya berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun berkuasa, jadi membangun kan sesuai idenya, pikirannya kan berkelanjutan. Tapi nek ganti wong liya ra setuju kan ra ditutup no. Nah, itu yang mau saya kritiki itu seperti itu. Jadi 30 tahun itu, Pak. ya paling tidak 30 tahun atau boleh 5 tahun, 5 tahunan boleh, tapi pembangunan harus berkesinambungan. Enggak boleh terus dimangkrake. Ya kan? Ini kan ada contohnya, misalnya Anies jadi gubernur kan. Nah, dulu karya-karyanya Pak Ahok ya kan dijajakan. Enggak dilanjutkan, kan akhirnya rugi. Nah, kalau ini IKN ini kan ya itulah, itu demokrasi yang menjadikan kemunduran suatu negara itu seperti itu. Ya kita biar punya wawasan luas ya kalian murid saya ya, jadi tidak memikirkan itu toh, tapi harus berkembang. Suatu contoh misalnya Israel, pernah saya share itu ya di grup juara. Israel itu menjadi jaya, negara kecil ya tapi luar biasa. Itu karena pembangunannya itu berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi walaupun pimpinannya itu ganti pimpinan, tetap berkelanjutan karena belum selesai. Sehingga akhirnya Israel itu menjadi negara maju, produk-produknya apapun menjadi panutan. Kalau masalah yang lain, masalah agama saya tidak ikut-ikut ya, kan? Nah, menurut saya itu pokoknya kita beragama tidak dilarang pemerintah ya sudah, ya kan? Nah, uang itu hak asasi, ya kan? Nah, jadi saya salut pada Pak Harto karena strateginya luar biasa, bisa berkuasa selama 32 tahun walaupun itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, ya kan? Kan bisa dipilih kembali kan? Nah, kalau ini dibatasi hanya 2 periode, itu menurut saya kurang cukup. Ya, gitu. Jadi mengapa kok demikian? Karena orang itu sebenarnya kan ingin berkuasa, gantian ayo kan, terus, iya kan? Dulu orang-orang politik itu genjat. Di Pak Harto itu menjadi kelemahan Pak Harto karena orang yang bersependapat dengan dia itu yang bersependapat itu menjadi unggul, tapi yang berseberangan digilas, bahkan bisa saja dibunuh. Itu jadi sampai sekarang pun saya masih mengidolakan Pak Harto, walaupun dulu saya juga jadi anak buahnya, tapi yang saya pikir yang positif saja, yang negatif ya enggak. Ya, ada yang perlu diperbaiki. Ya, udah, Pak. Terus wes Sudah. ada pertanyaan? Sudah. Wes iki pesanku ya, pesan saya, kamu kan sebagai pemuda nanti kan menjadi pimpinan bangsa, ya kan, gantikan yang tua-tua. Nah itu kalau ada yang tidak sesuai ya boleh karena demokrasi, tapi pesan saya ini kan bukan masa kerajaan ya, jadi orang lain bisa berkuasa dengan usahanya sendiri melalui politik, ya kan, DPR,
Kayak pengen jadi apa? Jadi wong Jadi wanita karir, Pak. Oh, nek orang kan politik. Iya. Ya, kan bisa. Nah, itu nanti kalau misalnya kalau jadi wanita karir bagus ya kan, yang penting kerja dan kerja menghasilkan uang. Jadi kalau yang berpikiran politik seperti itu, nah, kalau ada demo ya saya pesan saya jangan anarkis ya, Nggih. jangan, karena anarkis itu membuat sengsara orang, ya kan. Nah, jadi kalau saya melihat dulu itu wah ngeri sekali, di Jepara saja ada yang bunuh-bunuhan antara P3 dengan PKB. Teman saya itu ya nyanyi sana di Budung kok pedang terus gitu. Ndongos itu mati, Pak. ya mati mau disudut gue mau pedang ya mati. Nggak ndongos kono wah temenan kalau sudah begitu itu tidak ada peri manusia. Belum lagi bakar-bakaran ya kan. Di Jepara itu gedung dibakar, Dungkor Putih urunan dibakar, belum di Jakarta dan sebagainya. Itulah anarkis yang bisa merugikan orang baik harta maupun nyawa. Pesan saya seperti itu, karena negara itu milik bersama ya kan. Berbeda pendapat itu hal yang pasti, tapi kesepakatan harus kita kedepankan ya kan. Nah, itu pesan saya. Yes. Kami ucapkan terima kasih atas Pak Kos yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.